Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian Rahman dengan NIM 2411522004 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas. Dan pada video ini saya akan menjelaskan terkait dengan subnetting dengan menggunakan VLSM. Oke, lanjut saja ke materi yang pertama, yaitu tentang perkenalan dari subnetting. Jadi apa sih itu subnetting? Subnetting merupakan sebuah proses bagaimana kita bisa membagi satu jaringan besar atau network menjadi beberapa jaringan kecil atau subnetwork. Tujuannya adalah supaya penggunaan alamat IP ini tidak boros, lalu lintasnya itu tidak padat dan juga jaringannya lebih mudah untuk dikelola. Ibaratnya seperti kita membagi satu kompleks perumahan yang besar menjadi beberapa blok rumah. Lalu kalau semua rumah ini berada di satu jalan besar, maka tentunya akan menyebabkan macet dan juga susah diatur. Oleh karenanya, kita menjadikan kompleks itu menjadi beberapa blok seperti blok A, blok B, dan blok C, agar semuanya itu menjadi lebih rapi dan juga nantinya juga lebih tertib. Begitu juga dengan jaringan komputer, misalnya ada satu jaringan komputer besar dengan alamat 192.168.1.0/24. Kalau semua komputer masuk ke situ, maka datanya ini bisa tercampur dan juga bikin jaringan ini menjadi lambat. Dengan subnetting, jaringan besar itu dibagi menjadi beberapa bagian kecil. Contohnya, yang pertama itu ada 192.164.1.0/26 untuk bagian A. Yang selanjutnya itu ada 192.168.164.26/26 untuk bagian B. Dan yang untuk terakhir itu ada 192.168.1.128/26 untuk bagian yang C. Jadi setiap bagian ini punya alamat sendiri, sehingga jaringan ini menjadi lebih lancar, rapi, dan juga mudah diatur. Jadi, subnetting biasa membagi jaringan besar menjadi beberapa bagian yang ukurannya sama. Padahal bagian jaringan ini memiliki kebutuhan perangkat yang tentunya berbeda. Akibatnya, banyak alamat IP yang tidak digunakan dan akhirnya terbuang. Ibaratnya, seperti membagikan 10 kursi ke setiap kelas, padahal ada kelas dengan 5 siswa atau yang berisi lebih dari 20 siswa. Oleh karenanya, kita menggunakan istilah itu VLSM atau Variable Length Subnet Mask. Yang ini merupakan cara untuk membagi jaringan menjadi beberapa subnet dengan ukuran yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya. Ibaratnya, seperti memberi porsi makanan sesuai dengan kebutuhan. Yang orang yang memakannya banyak, maka kita tentunya memberi porsi yang lebih besar kepada orang itu. Lain halnya dengan orang yang makannya sedikit, maka kita akan memberikan porsi yang cukup sedikit atau mungkin yang pas untuk kebutuhan mereka. Sama halnya dengan VLSM, maka kita akan menggunakan IP ini sesuai dengan kebutuhan. Jadi itu nantinya lebih hemat dan juga tepat sasaran. Lah, apa sih latar belakang dari munculnya VLSM ini? Jadi, seperti yang dibahas pada halaman sebelumnya, subnetting biasa ini membuat semua subnet memiliki ukuran yang sama. Padahal, setiap bagian jaringan punya kebutuhan perangkat yang berbeda. Akibatnya, banyak alamat IP yang terbuang karena tidak digunakan. Nah, masalah ini semakin terasa ketika jumlah alamat di IPv4 terbatas, sedangkan jumlah perangkat di jaringan itu terus bertambah. Untuk mengatasi hal ini, muncullah teknik VLSM yang bisa menyesuaikan ukuran subnet sesuai dengan kebutuhan masing-masing bagian. Dengan VLSM, alamat IP bisa digunakan lebih hemat, efisien, dan juga jaringan tentunya jadi lebih mudah untuk diatur. Nah, terdapat beberapa langkah-langkah untuk subnetting VLSM ini. Nah, VLSM digunakan untuk membagi jaringan secara dengan efisien. Dan untuk langkah-langkahnya terdiri dari beberapa hal. Yang pertama tentunya kita harus menentukan dulu kebutuhan host di setiap subnetnya. Selanjutnya, kita harus mencatat berapa banyak perangkat yang dibutuhkan pada setiap bagian jaringan. Yang ketiga, kita tentunya harus mengurutkan dari kebutuhan yang terbesar hingga yang terkecil. Lanjut yang ke nomor 4, itu kita memudahkan pembagian IP agar tidak ada yang nantinya tumpang tindih. Lanjut yang kelima, kita harus menentukan subnet masknya yang sesuai. Yang keenam, gunakanlah bit host yang pas dengan rumus 2 pangkat n dikurang 2 besar sama dengan jumlah host. Lanjut yang ketujuh, alokasikan alamat IP dari jaringan utama. Dan yang nomor 8, mulai dari bagian yang besar lanjut ke bagian yang lebih kecil. Nomor 9 itu kita harus memeriksa kembali hasil dari pembagian tersebut. Dan yang terakhir itu kita harus memastikan semua kebutuhan terpenuhi dan tidak ada IP yang terpakai secara ganda. Lanjut, di sini ada contoh studi kasus di mana perusahaan
PT Contoh Jaya mendapatkan satu IP induk yaitu 192.168.10/24. Manajer meminta jaringan dibagi untuk beberapa departemen dengan kebutuhan host sebagai berikut. Yang pertama itu ada Departemen A sebanyak 100 host, Departemen B sebanyak 50 host, Departemen C sebanyak 25 host, dan Departemen D sebanyak 10 host. Yang terakhir ada Departemen E sebanyak 5 host. Nah, tugasnya adalah lakukanlah pembagian alamat menggunakan VLSM sehingga tiap departemen ini mendapat subnet yang cukup dan penggunaan IP yang efisien. Langkah pertama yang kita harus lakukan adalah mengurutkan kebutuhannya, mulai dari yang besar ke yang kecil. Nah, sesuai yang disebutkan tadi, maka kita harus mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Mulai dari yang Departemen A sebanyak 100, B 50, C 25, D 10 hingga E 5. Nah, selanjutnya untuk langkah kedua, kita harus menentukan ukuran blok per kebutuhannya. Untuk itu kita harus menggunakan rumus pilih N sehingga 2 pangkat N dikurang 2 nanti sama besar dengan kebutuhan host, di mana N ini jumlah bit hostnya. Yang pertama untuk 100 host, maka kita mencari N-nya. Yang pertama kita mencoba untuk N-nya itu 6, kita masukkan ke rumus, jadi 2 pangkat 6 dikurang 2, hasilnya itu 62, sehingga ini masih kurang. Kita coba lagi dengan pangkat 7, itu kita coba 2 pangkat 7 dikurang 2, maka hasilnya 126, dan ini sudah mencukupi. Jadi N-nya itu 7 host bit. Untuk prefixnya sendiri itu 32 dikurang dengan 7, maka itu jadinya /25. Dan untuk block size-nya itu 128 alamat. Dan usable host-nya itu sebanyak 126. Lanjut untuk 50 host, kita mencoba N-nya dulu terlebih dahulu seperti 5, maka kita masukkan ke rumus yaitu 2 pangkat 5 dikurangi dengan 2, maka hasilnya 30, dan ini itu masih kurang. Lanjut kita coba untuk N-nya itu 6, maka kita masukkan ke rumus jadi 2 pangkat 6 dikurangi dengan 2, maka itu hasilnya 62, dan ini telah mencukupi. Jadi N-nya itu ada 6. Dan untuk prefixnya sendiri itu adalah /26, dan untuk block size-nya itu ada 64, dan maksudnya untuk block size-nya itu ada 64 alamat, dan untuk usable 62 host. Lanjut untuk 25 host, itu kita mencoba N-nya sebesar 4, kita masukkan ke rumus, dan hasilnya itu ada 14, maka ini masih kurang. Kita coba untuk pangkat 5, kita coba N-nya 5, maka kita masukkan ke rumus, itu hasilnya 30, dan ini telah mencukupi. Jadi N-nya itu sama dengan 5. Untuk prefixnya itu /27, dan untuk block size-nya itu ada 32 alamat, dan usable 30 host. Lanjut untuk 10 hostnya, kita mencobakan N-nya itu sebesar 3, maka kita masukkan ke rumus, itu hasilnya 6, dan ini itu masih kurang. Kita coba untuk N-nya itu sebesar 4, dimasukkan ke rumus, dan hasilnya itu 14, dan ini telah mencukupi. Dan untuk itu, maka N-nya ini sebesar 4, maka prefixnya sebesar /28, dan block size-nya itu 16 alamat, dan usable 14 host. Dan untuk yang terakhir itu untuk 5 host, kita coba N-nya sama dengan 2, kita masukkan ke rumus, maka itu hasilnya 2, dan ini masih kurang. Kita coba untuk N-nya sebesar 3, itu hasilnya 6, dan ini telah mencukupi. Sehingga N-nya itu sama dengan 3, dan untuk prefixnya itu /29. Dan untuk block size-nya itu 8 alamat, dan usable 6 host. Lanjut untuk langkah ketiga, kita akan mengalokasikan dari network induk 192.168.10/24 secara berurutan. Untuk yang pertama itu untuk subnet A sebesar 100 host, maka prefixnya tadi /25 sebesar 128 alamat, network address-nya itu 192.168.10/25. Untuk range host-nya itu sebesar 192.168.11 sampai dengan 192.168.1.126. Dan untuk broadcast-nya itu 192.168.1.127. Dan yang terakhir itu ada subnet mask-nya sebesar 255.255.255.128. Sehingga sisa network berikutnya mulai dari 192.168.1.128. Lanjut untuk subnet B-nya sebesar 50 host, maka prefixnya itu /26, 64 alamat, dengan NA-nya itu 192.168,
1.128/26. Dan untuk range hostnya itu ada 192.168.1.129 sampai dengan 129.168.1.190. Dan untuk broadcastnya itu 192.168.1.191 dengan subnet masknya itu 255.255.255.192. Dan sisa network berikutnya mulai dari 192.168.1.192. Lanjut untuk subnet C-nya yaitu 25 host, maka prefixnya itu /27 32 alamat dengan NA-nya itu 192.1.168.1.192/27. Untuk range source-nya itu 192.168.1.193 sampai 192.168.1.222. Dan untuk broadcast-nya itu 192.168.1.223. Dan subnet masknya yaitu 255.255.255.244. Dan untuk sisa network berikutnya mulai dari 192.168.1.224. Untuk subnet D-nya yaitu 10 host, maka prefixnya itu /28 yaitu 16 alamat. Untuk NA-nya itu 192.168.1.224/28. Untuk range source-nya itu 192.168.1.225 sampai 192.168.1.238. Dan untuk broadcast-nya yaitu 192.168.1.239. Dan untuk subnet masknya yaitu 255, 255, 255, 240. Untuk sisa networknya mulai dari 192, 168.1.240. Lanjut untuk subnet E-nya itu 5 host. Untuk prefixnya itu /29 dengan 8 alamat. Untuk NA-nya itu 192.168.1.240/29. Untuk range host-nya itu 192.168.1.241 sampai dengan 192.168.1.246. Untuk broadcast-nya yaitu 192, 168, 1 dan 1.247. Untuk subnet masknya 255, 255, 255, 248. Untuk sisa address yang belum dipakai atau cadangan yaitu 192, 168, 1248 sampai 192, 168, 1255 atau itu 8 alamat yang nantinya bisa dipakai untuk subnet tambahan kecil atau cadangan. Nah, untuk kesimpulannya, jadi subnetting dengan VLSM ini membuat pembagian alamat IP tentunya menjadi lebih efisien dan juga lebih fleksibel. Berbeda dengan subnetting biasa yang membagi ukurannya itu sama untuk semua jaringan. VLSM menyesuaikan ukuran subnet yang tentunya kebutuhan ini itu setiap bagian. Dengan cara ini tidak ada IP yang terbuang, jaringannya tentunya lebih teratur, dan penggunaan alamat IP menjadi lebih hemat dan juga tepat sasaran. Teknik VLSM ini juga membantu administrator jaringan untuk merancang struktur yang rapi, mudah dikelola, dan juga siap untuk berkembang jika ada penambahan perangkat di masa depannya. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.